Nah, sekarang begini, apalagi yaitu orang yang memaafkan, kemudian apa? Orang yang memiliki uang tapi tidak bersedekah. Lu kenapa? Ini kan saya yang kerja dari pagi, saya yang berbisnis, saya gaji karyawan, saya punya duit, kenapa saya harus berbagi? Sebab begini, kalau kita berbagi dengan orang yang tidak berbagi, apa sih bedanya? Kalau harta itu kita nikmatin sendiri, tatkala kita mati, saya tanya, ini ada cerita sedikit. Ada orang yang kayanya luar biasa, kaya betul. Kemudian apa? Dia itu memiliki kaos kaki yang lubang di jarinya. Kemudian apa? Dia itu senantiasa cerita ke anak-anaknya, "Nak, ini kaos kaki dari dulu yang menemani Abah dari dulu mulai bisnis dari nol sampai sekarang." Beliau bilang begitu. "Oh iya, bagus ini ya. Mak, ya sudah yang lubang itu dibuang aja." Enggak, ini historinya sangat luar biasa. Sampai abahnya itu pesan, "Nanti nak, kalau abah mati, aku pakein di kakiku sebelah kanan, kamu kasih apa? Kaos kaki yang lubang ini. Jangan sampai enggak." Loh, ini loh, orangnya dipakai kaos kaki. "Oh iya ya, nanti kalau abah mati, nanti kaos kakinya dikasihkan." Kemudian apa? Kemudian setelah itu singkat cerita abahnya meninggal. Setelah abahnya meninggal, apa yang terjadi? Semua ahli waris sepakat untuk dikasih kaos kaki. Tetapi ada salah satu kiai datang ke situ, nggak boleh, nggak ada yang boleh pakai kaos kaki, hanya pakai kain apa? Yaitu kain tadi, kain apa itu? Kain kafan begitu ya. Nggak boleh pakai itu, pakai kafanan. Ini amanah dari apa segala macam, nggak boleh. Kemudian apa? Kemudian kiainya itu ternyata mengeluarkan surat. "Oh iya, kemarin abahmu sebelum meninggal itu memiliki wasiat. Nanti tatkala ada perdebatan antara anakku ini, maka surat ini kamu berikan." Ternyata apa? Dibuka bareng-bareng, dibaca bersama-sama sama ahli warisnya. "Wahai anakku, abah ini orang yang kaya luar biasa. Kamu tahu sendiri. Kamu sudah kubikinkan semua rumah, kubikinkan perusahaan, kukasih mobil, bahkan kukasih uang di ATM kalian banyak bermiliar-miliar. Tapi kamu tahu, abah hanya menginginkan satu, kaos kaki saja untuk saya bawa mati, dan kaos kaki itu sudah lubang. Tapi apa? Tidak bisa. Maknanya harta itu sekaya apapun, kalau kita mati, kita tinggalkan." Loh iya, kita itu kalau mati itu bukan hanya harta. Istri yang cantik, setiap hari pakai MSU, kita mati, ya sudah, digondol sama tetangga kita itu. Serius itu, iddahnya habis, digondol itu. Anak kita yang jadi jenderal pun akan kita tinggalkan. Kekayaan rumah kita yang sangat luar biasa kita tinggalkan. Tapi itu kalau kita memiliki harta dan kita pakai sendiri. Beda dengan halnya kalau ada seseorang yang memiliki harta tapi dia bersedekah, baik itu memberi ke temannya, memberi ke saudaranya, memberi ke masjid, maka itu kategorinya bako. Bako itu apa? Kekal. Kekal itu bagaimana? Ya sudah, sampai kita mati harta itu yang kita bawa. Makanya merugi sekali seseorang yang memiliki harta tapi hartanya tidak dibawa mati. Kalau saya sih milih ya, belum tentu kalau saya mati yang saya tinggalkan ini masih ngirim Fatihah ke saya, belum tentu. Tetapi kalau harta ini saya siapkan dari sekarang saya bawa, maka nanti saya di akhirat harta saya banyak. Oh ini ya Allah harta saya banyak, maka kita bisa membeli surga itu dengan harta-harta kita. Oleh karena itu ayo kita siapkan, kita kekalkan harta kita, sehingga kalau ada seseorang yang memiliki harta dan dia tidak bersedekah, faqad lagho, maka dia itu apa? Orangnya sudah berbuat sia-sia. Kalau ada orang yang berbuat sia-sia itu, maka sama dengan keislamannya buruk. Gitu aja lah. Kemudian apa? Orang yang memiliki rumah tetapi rumahnya tidak pernah dipakai taklim, di tahlil dapat ndak mau, dipakai yasinan ndak mau, dipakai taklim di situ ada teman 10 atau 20 orang ndak mau. Ini rugi. Kenapa? Rumah suatu tempat itu kalau kita kasih bikin majelis taklim atau majelis taklim itu sifatnya ada yang mendengarkan tapi ada yang berbicara, baik itu online maupun offline, itulah kategori majelis taklim. Maka antum tahu fadilahnya orang yang tolabul ilmi atau di majelis taklim itu, malaikat itu sungguhnya yudaru, malaikat itu keliling. Kemudian apa? Wa wadu'a ajnihatahu, kemudian malaikat itu menaruh sayapnya. Maksudnya malaikat itu bukan memutuskan sayapnya, tetapi malaikat itu berhenti.
Berhenti apa? Memberikan rahmat yang dititipkan oleh Allah untuk digerojokkan ke rumah tersebut. Makanya kalau rumah sering dipakai ngaji, sering dipakai taklim, barokah sekali. Sehingga beda loh kalau kita masuk ke rumah seseorang. Rumah seseorang itu nggak pernah dipakai dzikir, nggak pernah dipakai ngaji, beda rasanya. Tapi kalau kita masuk rumah seseorang, walaupun rumahnya itu biasa, sederhana sekali, bahkan saya ada di daerah Watu Gede itu, rumahnya sederhana sekali, bahkan terbuat dari anyaman bambu, gedek. Itu bagaimana? Rumahnya sejuk sekali, adem gitu rasanya, kita betah di situ. Ini menunjukkan rahmatnya Allah diturunkan kepada rumah-rumah yang di bawah, di dalamnya dipakai ngaji. Bahkan rumah apabila dibacakan suratul Baqarah, ada rumah kalau Anda bacakan suratul Baqarah, maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Maka di rumah itu kalau ada jin, maka jinnya akan pergi. Tetapi di rumah kita itu pasti ada jin, pasti. Nah, namanya jinnya nama jinnya itu katanya lupa saya nama jinnya. Di setiap rumah itu pasti ada jinnya. Oleh karena itu kalau kita membaca suratul Baqarah, maka dia akan pergi. Sehingga kalau kita nggak ada jin, enak kita ngaji semangat. Ciri-ciri rumah yang ada jinnya itu kita baru baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada WhatsApp, kling, baca WhatsApp. Baca WhatsAppnya 2 jam. Tapi bismillahnya belum selesai. Di giliran baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ngantuk. Itu ciri-ciri orang yang rumahnya ada jinnya dan dia sudah terprovokasi dengan jin. Suka baca WhatsApp tapi nggak suka baca Quran. Bahkan kalau ada orang di rumahnya ada jin itu tidak suka mendengarkan orang yang lagi tilawatul Quran. Ada orang di masjid, rumahnya dekat masjid, dia tadarus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih ini jam 9 kok kenceng-kenceng? Padahal di Al-Quran dikatakan apabila seseorang mendengarkan orang yang lagi baca Quran, fafajilat qulubuhum, maka seharusnya hatinya bergetar. Ini dia bergetar tapi marah-marah. Ini maka dia karena sudah terasuki setan. Barokah rumah yang dipakai taklim, dipakai ngaji, dipakai tahlilan, fa insyaallah kita mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila ada seseorang yang bangun malam, dia terbangun di malam hari tetapi dia tidak melakukan sholat tahajud, adalah orang yang lagha, orang yang berbuat sia-sia. Antum tahu di malam hari itu di sepertiga malam maka Allah turun ke bumi ini melihat hamba-hambanya. Apabila ada orang hamba itu bangun dan dia bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hijab antara itu, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau orang itu di antaranya yang lain tidur, dia itu melakukan sholat tahajud, maka pahala tahajudnya luar biasa. Maka reward yang diberikan oleh Allah minimal ada 4 hal. Tapi kapan-kapan kita akan membahas apa sih keutamaan bagi orang yang melakukan sholat tahajud. Nanti di bab lain kita bahas. Maknanya, fadilahnya sangat luar biasa. Bahkan ada waktu namanya sahar. Sahar itu kurang lebih 15 menit sebelum adzan subuh. Itu kalau kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, tahu antum bahwasanya kalau ada surga, penduduknya itu sudah teridentifikasi. Orang yang diidentifikasi ahli surga itu siapa sih? Ternyata orang yang di waktu sahar, orang kurang lebih 15 menit tadi, dia membaca istighfar minimal 100 kali. Orangnya masih di bumi, tapi sudah ada labelnya, nih ahli jannah, nih ahli surga. Teman-teman mau enggak? Makanya kalau ada yang malam-malam bangun, ternyata cuman kencing doang. Naudzubillah, itifaqat lagha. Orangnya sudah berbuat apa? Sesuatu yang merugikan, sesuatu yang nggak manfaat begitu. Cuman bangun, nongkrong, apalagi melihat sesuatu yang nggak ada manfaatnya begitu. Maka ini sudah lagha. Kalau sudah lagha, maka keislamannya buruk. Tapi kalau dia bangun malam, dia sholat, dia tahajud, dia berzikir, dia mendoakan teman-temannya, maka dia Islamnya bagus begitu ya. Kemudian apa selanjutnya? Yaitu orang yang dengar adzan tetapi dia santai saja. Dia tidak memiliki udzur syar'i. Dia tidak memiliki halangan yang menghalangi sesuatu yang urgen, tapi dia santai saja.
hayya 'alas shalah, tapi dia santai aja lah. Ya sudah, dilanjutkan nih, tinggal satu konten, dilanjutkan nih, ini tinggal ngepost satu video, dilanjutkan nih, ini lagi apa ini, gosipnya lagi asyik, begitu barangkali begitu ya. Lah ini tidak baik. Maka kalau ada orang itu mendatangi dia ke masjid, maka dia pahalanya banyak itu. Kenapa dikatakan banyak? Bayangkan ini, apabila ada orang sudah mendengarkan adzan, kemudian dia berwudu, kemudian dia mendatangi masjid, maka setiap langkah kakinya dari rumah sampai masjid, asalkan dia sudah berwudu, maka dosanya dirontokkan. Lah ini waktu yang seharusnya dosa kita habis, kita nggak dapat apa-apa. Maknanya kita lagho, kita orang yang rugi. Maka kalau sudah dosa kita rontok, kita masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan, kemudian kita niat iktikaf, mendapatkan pahala iktikaf. Kalau kita sholat di rumah, mendapatkan hanya 1 derajat. Tetapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, berapa? 27 darajah. Kita mendapatkan 20 derajat. Maknanya rugi sekali. Maka kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, kita diampuni dosanya. Maka kalau ada orang yang mendengarkan adzan tapi kita cuek bebek, maka kita kategorinya rugi. Kenapa? Ini bayangkan saja, seandainya saya memiliki teman ini manggil saya, Mbak Mila manggil saya, Gus mau kemana? Saya diam aja, padahal kita kenal. Kira-kira marah nggak? Ya marah. Ini sombong banget, tiap hari syuting sama saya, ini dipanggil di luar nggak mau. Begitu juga Allah, hayya 'alas shalah, kalian kesini sholat, dicuekin sama kalian. Kira-kira Allah marah nggak? Ya marah. Giliran kita minta jodoh ke Allah, tapi sering nyuekin Allah. Ini maksudnya gimana kalian ini? Sering nyuekin aku, tapi mintanya ke aku. Minta jodoh, minta rizki, minta jodohnya nggak tanggung-tanggung, yang ganteng kayak Lee Min Ho, ya gimana ini ceritanya? Yang nggak nyambung. Makanya kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, jangan sering-sering nyuekin Allah. Maknanya apakah boleh nyuekin Allah? Tidak boleh. Dengar adzan, bergegas kita mendahulukan sholat. Sepenting apapun transaksi kita di luar, sepenting apapun kegiatan kita di luar sana, maka tinggalkan. Oleh karena itu, itulah kita. Kalau kita mengukur keislaman seorang, apabila baik dan buruknya diukur dari situ. Kemudian apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila ada seseorang yang terzalimi, kemudian dia mendoakan saudaranya yang lain itu buruk, maka dia orang yang lagho. Kenapa? Orang yang didolimi itu orang yang doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang didolimi itu mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih gambaran contoh. Seandainya antum ini punya toko, jenengan punya toko di sini, cash flow Anda per hari, 200.000 udah baik. Udah bagus itu, nggak laku kalau kita jualan. Di sini ada tetangga Anda memiliki toko, gedenya luar biasa. Kemudian larisnya luar biasa. Bahkan per hari kalau nyari 50 juta, nyari 100 juta, dapat mudah. Kalau keuntungannya 10% aja udah 10 juta itu keuntungannya. Tapi ini 200.000, keuntungannya 10%, ya cuman berapa? 20.000. Ini nggak cukup buat makan, buat keluarga nggak cukup. Tetapi kalau seandainya bisnis kita model semacam itu, tiba-tiba orang yang punya toko ini parkirnya di depan toko Anda. Kira-kira kita marah nggak? Ya jelas Ustaz, kita marah. Kita kan terdolimi. Lah, kalau Anda sudah terdolimi, maka doa Anda mustajabah.